Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, karena masih di suasana Lebaran ya, Bapak Ibu. Iya, Pak, sama-sama. Sama-sama. Baik, di pertemuan pertama kita, mungkin kita belum masuk ke materi ya secara ininya, tapi kita lebih ke perkenalan, eh, bahas sedikit tentang RPS sama capaian prodi sama CPMK. Nah, kita mulai perkenalan dulu lah ya. Dimulai dari saya dulu. Apa gimana? Boleh, Pak.
Bentar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ringga Chandra Perdana, Eskom Mkom. Pendidikan saya S1 Sistem Informasi di UNH, S2 juga Sistem Informasi di UNAMA. Selanjutnya dari teman-teman lah, dari Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama, asal, alamat, seterusnya kerja, kalau yang bekerja, kerja di mana gitu. Sambil kita ini aja, kita absen ya, Iya, Pak. Boleh dari absen aja, Pak. sebentar. Boleh, yang pertama Fitriani, ada? Fitriani Agustin, belum hadir. Izin, Pak. Mungkin di tempat kerjanya lagi rame, Pak. Oh, seperti itu. Oke, oke, oke. Maaf Pak, izin memperkenalkan diri. Ya, boleh. Perkenalkan nama saya Fitriana Agustin. Saya berasal dari asal apa ini Pak ya? Asal kuliah atau gimana Pak? Asal alamat aslinya dari mana? Stay-nya di mana sekarang? Saya asli dari Sungai Bahar, Muaro Jambi. Kalau Hmm. tinggal sekarang di Sipin, Oh, kerja di Apotek Sari Indah oh. Bahar di unit berapa? di unit 6 Pak. Oh, siap, siap, siap. Kerja kerja di Sipin ya? Iya, di Apotek Sari Indah Sipin Pak. Oh, oke, oke, oke. Lagi kerja? Iya, lagi kerja Pak. Siap, siap. Boleh. Selanjutnya, Feni. Feni Akmalia. Ada? Ada, Pak. Boleh? Perkenalkan, nama saya Feni Akmalia Alda. Saya berasal dari Kota Jambi. Sekarang saya bekerja di Klinik Pratama Falmedika. Di mana, maaf? Klinik Pratama Falmedika. Itu di mana? Di Simpang Palembang, Pak, di Kebun Oh, Kopi Ujung. oh, iya, iya, iya. Siap, siap. Iya, Lagi kerja juga? iya, Pak. Oke, oke, oke. Siap. Selanjutnya, Muhammad Rafi. Ada? Ada Pak, Boleh? izin nama saya Muhammad Rafi Azharan, asal dari Sungai Penuh, sekarang tinggal di Mayang, bekerja di Rumah Sakit Rimbo Medika, Pak. Sungai Penuh. Sungai Penuhnya di mana? Di Kota Bento, Pak. Oh, Kota Bento. Kerja Iya, di Pak. Rimbo Medika. Iya, Pak. Sama ini ya, Pak Medrin Joni. Iya, Pak. Oke, oke. Selanjutnya, Zakiatul. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Zakiatul Fadila, biasa dipanggil Dila. Saya berasal dari Kabupaten Batanghari. Belum bekerja Oke, oke, oke. Batangharinya di mana? di Mersam, Oh, di Mersam. Oke, siap. Pak. Selanjutnya, Vika. Izin perkenalkan diri, Pak. Nama saya Vika Marcella Fatrin. Saya Hmm, tinggal di Ibrahim. Saat ini saya kerja di PT AAM, Pak. PT AAM ini, distributor obat ya? Iya, Pak. Yang di Jelutong. Iya, benar, Pak. Oke, siap-siap. Ya, Pak. Selanjutnya Muhammad Ilham. Ada? Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. Saya berasal dari Lubuk Linggau.
Sekarang saya tinggal di Jambi, sedang bekerja di klinik Dokter Emil Asnawi, Pak. Oh, asli Linggau ya. Ya, Pak. Oke, oke. Selanjutnya Najwa. Baik, Bapak. Perkenalkan nama saya Najwa Hernisa. Saya berasal dari Merangin. Untuk saat ini saya sedang tidak bekerja, Bapak. Meranginya di mana? Di Pamenang, Bapak. Oh, Pamenang. Oke, sekarang di Pamenang apa di Jambi? Di Pamenang, Pak. Oke, oke. Terima kasih, Selanjutnya, Pak. ya sama-sama. Maimunah. Ada? Ada, Pak. Boleh? Perkenalkan, nama saya Maimunah, asal dari Merangin, Pak. Merangin, di mananya? Di Tabir Ulu. Di Tabir. Kerja, Bu? Iya, kerja di puskesmas, Pak. Oh, siap. Selanjutnya Sari Mustika. Apakah Ada? suaranya terdengar, Bu? Sari Mustika, ya. Ada? Apakah suaranya terdengar, Pak? Ada. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika. Saya berasal dari Muaro Jambi. Saat ini sedang tidak bekerja, Bapak. Muara Jambinya di mana? Di Danau Sarang Elang dekat Pijoan, Pak. Dekat mana? Dekat Pijoan. Oh, Pijoan. Ya, Oke, oke. terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Syira. Siara. Ada? Siara Aurelia. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Sarah Aureliana Bella, asal dari Kerinci. Saat ini sedang tidak bekerja. Posisinya di Kerinci. Di Jambi, Pak. Oh, di Jambi. Kerincinya di mana? Di Kota Iman, Pak, dekat danau. Kota Iman. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya Isma. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Isma Natasha. Asal saya di Kota Jambi. Sekarang bekerja di Apotek Watson. Di apotek mana? Watson, Pak. PT Duta Inti Daya, Pak. Lagi kerja? Enggak? Enggak. Oh, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Mutia. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Mutia Kolbunizami, asal dari Muaro Bungo. Sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Umum Hanafi Bungo, Pak. Oh, di rumah sakit umum. Berarti stay-nya di Bungo ya? Iya, Pak, di Bungo, Pak. Bungonya di mana? Di Perumahan Lintas Asri, Pak. Oh, Lintas Asri. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya Amalina. Izin Ada? memperkenalkan diri, Pak. Ada? Iya ya. Perkenalkan, nama saya Amalina Utaminofin, asal dari Muara Timur. Saat ini sedang di Sepakaribo, bekerja di Apotek Mulia Farma. Di mana? Maaf, di kerja di mana? Apotek Mulia Farma, Pak. Oh, Mulia Farma. Iya. Oke. Selanjutnya Septiani. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Septiani Nurjana. Saya asli Muaro Jambi, Sungai Bahar di Unit 17. Saat ini saya sedang tidak bekerja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Boleh. Selanjutnya Eka. Eka Oktaviani. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Eka Oktaviani, saya asal Jambi, saat ini sedang bekerja di Apotik Mulia Farma. Oh, satu ini ya, satu tempat kerjaan sama yang tadi. Iya, Pak. Benar. Oh, oke. Selanjutnya Arin. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Aruta Fiani. Saya asal dari Jambi, tinggal di Bakan Pete. Saat ini saya bekerja di Apotek Mulia Farma Pasar Villa, Pak. Di Pasar Villa. Satu ini ya, satu apotek, beda. Kalau saya yang di Pasar Villanya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Boleh selanjutnya Ratih. Ada Ratih? Ada, Pak.
Perkenalkan, nama saya Rati Trisna Printana, asal saya dari Muaro Jambi, tepatnya dekat exit tol Muaro Sebapo. Sekarang lagi bekerja di Apotek Puspita Farma dekat rumah. Makasih, Oh, Pak. lagi kerja. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya Dea. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Dea Amanda Putri. Asal asli saya dari Merangin Bangko. Untuk saat ini saya sedang tidak bekerja, Bapak. Terima Sekarang di kasih, Bangko. Pak. Di Bangko Dea. Sekarang di sedang di Bapak. Oh, oke. Selanjutnya Adinda. Izin memperkenalkan diri, Pak. Kenalkan, nama saya Dinda Putra Madani, asal dari kota Jambi, tepatnya di Telanai. Saat ini sedang tidak bekerja, Pak. Oke. Selanjutnya Husnul Riyati. Ya Pak, perkenalkan nama saya Husnul Rihayati, asal dari Merangin, saat ini bekerja di Puskesmas Pak. Di Merangin, Bu? Iya Pak, Oke, Bu. Meranginnya di Bangko apa di mana, Bu? di Sungai Manau Pak. Oh, Sungai Manau. Oke, Bu. Selanjutnya Waldani. Malam Bapak, izin perkenalkan diri, nama saya Waldani Erkandi. Saya sekarang stay di Muara Bungo, Pak. Bekerja di Puskesmas Pasar Muara Bungo. Oh, oke. Selanjutnya Ernida. Izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan nama saya Ernida Oktabela Siregar. Saya berasal dari Merangin di Kecamatan Tabir. Untuk saat ini saya tidak bekerja, Bapak. Oke, sekarang di Tabir. Iya, Bapak. Oke. Selanjutnya Valencia, maaf. Perkenalkan, nama saya Valencia, Pak. Asal dari Kerinci. Saat ini lagi bekerja di Rumah Sakit Andimas Merangin. Oh, di Bangko ya. Iya, Pak. Kerincinya di mana? Di dekat danau, Pak, di Semerak. Oh, di Semarang. Oke. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya Erin. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Erin Agriani. Saya berasal dari Merlung, Tanjung Jabung Barat. Saya bekerja di Puskesmas Merlung, Pak. Oke, Bu. Selanjutnya Dian. Ada Dian? Ya, ada. Izin perkenalkan diri Bapak. Perkenalkan nama saya Dian Yunita. Saya asli kota Jambi. Sekarang sedang bekerja di klinik Mirzan Medika. Mirzan Medika. Iya, Bapak. Itu yang di mana? Uluran. Oh, yang di Buluran. Oh, tahu. Yang dekat perumahan ini ya, Lazio ya? Dekat perumahan Lazio. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang disebutkan nama? Izin Pak Ratu belum. Berarti belum ini ya, belum masuk ke sistem ya, di Spada. Belum absen kami, Pak. Coba bentar. Printin dulu bentar. Bentar aja. Siapa nama lengkapnya? Apa? Nama lengkap? Ratu Malianida. Oke. Ratu dari mana, Ratu? Dari Kerinci. Kerinci. Kerinci di mananya? Di Sungai Liu. Oh, Sungai Liu. Oke. Sekarang kerja, Ratu? Kerja, Pak. Di mana? Di Rumah Sakit Bratanata. Oh, di Jambi? Iya. Oh, stay di Jambi ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang belum? Izin saya belum dipanggil, Pak. Boleh. Farid, Pak. Farid. Boleh. Siapa?
Siapa? Biar Bapak Farid belum, masukin Pak. di sepada. Farid ya? Iya, Pak. Farid. Izin perkenalan diri, Pak. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Farid Miftahul Aras, asal dari Muara Bulian. Untuk sekarang saya bekerja di Jambi di Apotik Mayang Medika, Bapak. Mayang Medika, berarti stay di Jambi. Saya Pak stay di Farid. Jambi, Pak. Oke. Iya, Pak. Boleh, selanjutnya siapa lagi? Yang belum? Bapak izin, saya Rozi Parahmi juga belum dipanggil. Rozipa ya? Oke. Ya. Boleh? Kenalan? Bu? Izin perkenalkan diri, Pak. Nama saya Rozi Parahmi, saya tinggal asal Merangin, kerja di Puskesmas, Pak. Puskesmas mana, Bu? Puskesmas Rantau Suli, Ujung Jangkat, Pak. Ujung Jangkat, berarti di Jangkat? Di Jangkat, iya. Tapi saya asli Tebo, Pak. Oh, asli Tebo. Oh, kerja di sana. Iya. Oke. Ada Oke, lagi? kasih, Pak. Izin Ya. Bapak Alia, Pak. Alia. Boleh, Alia? Izin Pak, perkenalkan diri, nama saya Alia Dwi Syafitri, asal saya dari kota Jambi. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi. Terima kasih Bapak. Di Ibnu Sina? Iya Pak, di Bukit Tinggi Pak. Bukit Tinggi. Oke, berarti stay di Bukit Tinggi ya? Iya Pak. Terima kasih Oke. Pak. Ada lagi? Izin Bapak, Ya. izin memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Salsa Darifda, biasa dipanggil Salsa. Saya lulusan dari Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2023. Oke. Sekarang kerja atau gimana? Sekarang kerja Pak Di di Siloam Pak, di mana, maaf? di Rumah Sakit Siloam Pak. Oh, di Siloam. Iya, Lagi kerja? iya Pak lagi kerja, lagi sip siang Oke. Pak. Oke. Makasih. Selanjutnya, ada lagi? Ada lagi? 5 lagi nih yang belum kayaknya. Belum masuk di sistem. Izin Bapak, sepertinya ada nama atas Alif Aditya Pratama sama Siska Rani, Pak. Boleh dibantu. Kita semua di kelas berapa orang? Total 32 mahasiswa, Bapak. Oh, 32. Oh ya. Siapa? Boleh dibantu? Alif Aditya Pratama dengan Siska Rani. Alif Aditya Pratama Ya. dengan Siska Rani, Pak. Sekarang nih ya. Iya, Pak. Izin Bapak untuk absen di Spada bagaimana ya, Pak? Soalnya di situ di stylenya jam 12. Nah, itu nanti Bapak ini. Oh ya. Bapak Robah. Udah Bapak absenin juga semuanya. Oh ya, makasih banyak Bapak. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut. Kita ini RPS. Adapun yang pertama capaian dari prodi. Yang mana poin pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kedua, menguasai konsep ilmu farmasi dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan dan edukasi kesehatan. Selanjutnya, berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan inovasi berbasis teknologi dalam bidang kesehatan dan farmasi. Selanjutnya, bekerja secara mandiri maupun dalam tim dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan. Berikut capaian mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar website dan teknologi web.
Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami fungsi website dalam bidang kesehatan dan farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan CMS, WordPress untuk membuat website. Nah, dalam pembuatan website, pengembangan website, itu tuh ada banyak cara. Nah, kebetulan kita di kesehatan, mungkin kita menggunakan CMS. Salah satu contohnya WordPress. Artinya kita nggak ngoding, nggak kita tulis kode-kode panjang. Nah, banyak contoh website yang menggunakan WordPress. Kimia Farma pakai WordPress, dan yang lain masih banyak lagi. Selanjutnya, CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengelola konten website. Selanjutnya, mengembangkan inovasi berbasis teknologi dalam bidang kesehatan dan farmasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat website sederhana. Selanjutnya, mahasiswa mampu menggunakan plugin yang ada di WordPress untuk pengembangan atau pembuatan website. Nah, yang terakhir, mahasiswa mampu mempublikasi website sederhana. Nah, artinya di sini websitenya nanti harapan kita, teman-teman dari mahasiswa bisa mampu sampai websitenya tampil seperti itu. Bapak, mohon maaf, izin Pak, untuk slide-nya masih stuck di profil Bapak. Oh iya, bentar. Udah? Kelihatan? Muncul? Muncul Pak, tapi masih yang di profil, belum yang RPS. Oh, belum ya? Bentar. Kayaknya jaringan Pak, soalnya dari kemarin kan hujan terus ya Pak. Iya, bisa jadi juga ya. Sebentar. Belum muncul? Sudah Bapak. Berikut deskripsi singkat dari mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep dasar teknologi web serta penerapannya dalam bidang kesehatan farmasi. Mahasiswa mempelajari pembuatan website menggunakan CMS, WordPress.com, tanpa memerlukan kemampuan pemrograman yang kompleks. Nah, artinya di sini nanti teman-teman diharapkan menggunakan yang ini, WordPress.com, bukan yang .org. Nah, selanjutnya mahasiswa akan belajar membuat website sederhana seperti katalog, e-commerce, website yang menampilkan produk kesehatan atau obat herbal secara online yang dibuat, memuat informasi produk, manfaat, harga, serta sistem pemesanan sederhana melalui WA atau formulir kontak. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan website sebagai media informasi kesehatan, promosi produk, dan sarana komunikasi dengan masyarakat. Artinya di sini nanti kita bertahap nanti akan membuat website sederhana seperti website profile, e-commerce, tapi e-commerce-nya nanti itu nggak yang terlalu kompleks. Nah, nanti untuk pemesanan juga kita nanti fokuskan pakai API WA, WhatsApp. Nah, seperti itu.
Nah, berikut materi yang akan kita lalui nanti selama 14 pertemuan. Yang pertama, konsep dasar website. Yang kedua, struktur komponen website. Yang ketiga, website dalam bidang kesehatan dan farmasi. Yang empat, pengenalan CMS, WordPress. Yang kelima, pengenalan WordPress secara lebih detail. Yang keenam, pengelolaan halaman website. Yang ketujuh, pengelolaan artikel website. Yang kedelapan, desain website menggunakan tema WordPress. Selanjutnya, pengenalan plugin WordPress. Nah, ini plugin yang akan kita butuhkan nantinya, karena tidak semua plugin yang kita pelajari. Selanjutnya, pembuatan website katalog produk kesehatan, pembuatan halaman produk, integrasi tombol pemesanan menggunakan WA atau formulir. Yang ke-13, pengelolaan konten website kesehatan. Yang ke-14, publikasi dan presentasi website. Seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Izin Bapak, untuk slide-nya masih stuck di RPS. Boleh nggak nanti dikirim? Atau mungkin Boleh. untuk pertemuan selanjutnya bisa Septi bantu untuk share screen PPT-nya. Oh, boleh. Sebentar. Tidak gerak ya untuk slide PPT-nya. Ini masih di bagian awal, Pak. Masih pemrograman web. Sebentar. Boleh nanti Bapak ini aja Bapak kirimkan PPT, yang ini tetap Bapak masukkan, nanti yang selanjutnya Bapak minta bantu ke Mbak Septi aja ya. Iya, Pak. Oke. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke website, saya ingin bertanya dulu. Ada yang tahu internet itu apa? Nanti Mbak Septi, kalau ada yang jawab, tolong bantu catat poinnya ya. Nama nanti kirim ke saya. Baik, Bapak. Ada yang tahu internet itu apa? Di sini teman-teman menggunakan internet kan? Iya, Pak. Apa tuh kira-kira internet? Boleh cari, boleh cari. Jaringan global, Pak.
Jaringan. menghubungkan untuk komunikasi. Boleh. Boleh Mbak Septi catat nama Bu Erin. Ada lagi yang mau menambahkan? Jaringan yang menghubungkan banyak perangkat, Pak, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan informasi. Hmm. Hmm. Sebentar ya, Bapak kirim. Boleh dibantu Mbak Septi buka laptop Mbak? Iya, Bapak, buka. Boleh dibantu untuk share? Apakah terlihat, Pak, PPT-nya? Muncul. Coba ke halaman 10, slide 10. Boleh sebelumnya? Nah, di sini eh, menurut Kamar, menurut ahli, internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer sehingga memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara luas di seluruh dunia. Benar apa yang dijawab oleh Ibu dua orang tadi, dengan adanya internet, komputer atau device bisa saling berkomunikasi dan itu pun tidak terbatas waktu, bisa digunakan selama 24 jam. Boleh ke halaman 11. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan internet dari tahun 60 sampai ke 80. Awal internet bermula dari proyek ARPANET yang digunakan untuk menghubungkan komputer di lembaga penelitian. Nah, artinya pada tahapan awal internet hanya digunakan untuk keperluan di penelitian. Selanjutnya, tahun 90-an munculnya website. Di sini memungkinkan pengguna mengakses informasi melalui website menggunakan browser. Nah, pada tahun ini mulai internet digunakan untuk browsing, mencari informasi-informasi. Di tahun 2000-an, internet global. Internet mulai digunakan secara luas untuk email, mesin pencari, dan berbagai website. Artinya di sini pada tahun ini untuk pengiriman surat juga sudah melalui email, untuk pencari juga lebih luas jangkauannya. Nah, kalau di tahun 2010 sampai sekarang, itu ada namanya era digital.
internet mendukung layanan seperti media sosial, e-commerce, pembelajaran online, dan cloud computing. Ada yang tahu cloud computing? Boleh? Cloud computing, ada yang tahu? Sebelum e-commerce, tahu kalau e-commerce ya? Boleh? Siapa yang bisa jawab apa itu e-commerce? Biasanya pakai kan? Ibu-ibu nih biasanya. Iya, Pak. Lapak beli barang nggak, Pak? Ya, biasanya Iya, pakai apa, Pak. Bu? Shopee, TikTok. Shopee, Pak. TikTok. Lazada. Shopee. Medsos juga pakai ya. Pembelajaran online kayak Zoom seperti kita sekarang. Nah, kalau cloud, ada yang tahu cloud itu apa? Penyimpanan enggak, Pak? Ya, betul. Penyimpanan yang sifatnya itu eh, di awan. Kalau kita analogikan itu di awan. Nah, di situ nyimpannya di server. Seperti contoh Google Drive. Nah, kalau di yang pakai iPhone, iCloud. Seperti itu. Next. Nah, di sini kita lihat cara kerja internet. Yang pertama ada klien adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses internet. Yang kedua ada server. Server adalah komputer yang menyimpan data atau website yang melayani permintaan dari klien. Yang ketiga ada network. Adalah jaringan yang menghubungkan klien dan server sehingga data dapat dikirim dan diterima. Nah, di sini kelihatan ya gambarnya, klien ini kirim request ke server melalui jaringan. Nanti si server ngirim lagi hasil dari request ke klien. Seperti itu. Next. Next. Nah, apa itu website? Ada yang bisa jawab? Nanti Mbak Septi jangan lupa catat Mbak Septi ya, nama-nama teman yang jawab. Izin menjawab, Pak. Ya. Website itu adalah halaman yang bisa kita akses melalui internet seperti kayak Google, YouTube, gitu, Pak. Oke, oke. Ada lagi yang mau menambah? Baik, next. Nah, di sini dapat kita lihat, menurut Arsa, website merupakan sekumpulan halaman informasi yang dapat diakses melalui internet dan digunakan untuk menyampaikan berbagai jenis informasi kepada pengguna. Nah, jelas di sini ya, sekumpulan halaman, berarti ada banyak halaman di dalam website, yang mana dia saling terhubung, hyperlink. Seperti contoh nanti kita buka Spada. Spada kan pas kita buka login, muncul halaman baru. Nah, seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, berikut fungsi website. Yang pertama, sebagai media informasi, di sini dapat membagi informasi seperti berita, artikel, profil, ataupun pengumuman. Yang kedua, media komunikasi. Di sini website memungkinkan interaksi antara pengguna melalui fitur formulir kontak, komentar, atau forum. Yang ketiga, media promosi dan bisnis. Nah, banyak perusahaan menggunakan website untuk mempromosikan produk atau layanan serta melakukan transaksi online. Nah, seperti yang tadi ibu-ibu bilang, kita
menggunakan e-commerce. Nah, itu sebagian dari fungsi website sebagai media dan media promosi dan bisnis. Yang keempat, media pembelajaran. Website dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran online seperti e-learning, materi kuliah, dan tutorial. Nah, di sini adanya website kita bisa mencari entah itu jurnal nantinya dan lain sebagainya. Boleh next? Nah, komponen utama dari website terdiri dari domain, hosting, dan website konten. Ada yang tahu domain itu apa? Domain. Nama websitenya Pak, Contoh, kayak google.com, twitter.com, tokopedia.com, shopee.com gitu. oke, betul. Kalau hosting, ada yang tahu? Ada yang tahu hosting itu apa? Adik sepupu mama. Bapak masak, adik itu mama. Boleh. Oke. Hosting itu merupakan tempat penyimpanan dari project yang kita bikin. Nah, di hosting itu pun banyak versi. Biasanya kalau hosting ada yang fisik, artinya komputernya itu nyala 24 jam. Nah, nanti melalui jaringan internet, disitulah project kita buat. Nah, ada juga yang bersifat cloud, VPS. Nah, itu kita biasanya pakai pihak ketiga. Nah, dan itu juga lebih aman eh, dan pastinya lebih apa ya? Kalau kalau kita punya yang fisik, misalkan kita punya punya sendiri nih server fisik, nah itu tuh resikonya terlalu besar. Yang pertama kondisi wilayah sering mati lampu seperti itu. Nah kalau kita hosting itu biasanya sudah terjamin asalkan kita berlangganan di hosting yang tepat seperti itu. Jadi misalkan kita buat proyek nih website agar bisa diakses oleh orang lain, kita harus memasukkan proyek kita di hosting seperti itu. Yang ketiga ada website konten. Nah di sini website konten merupakan isi dari website, entah itu berita, entah itu galeri, entah itu produk seperti itu. Next. Nah, mengapa website penting? Nah, di sini website memungkinkan menyebarkan informasi 24 jam non-stop, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, menjangkau lebih banyak orang, menjadi pusat informasi resmi. Next. Nah, berikut karakteristik website. Yang pertama tentunya dia berbasis internet. Kalau kita misalnya kita nggak terhubung di jaringan, pastinya website itu nggak bisa dibuka. Yang kedua menggunakan hyperlink, seperti yang saya jelaskan tadi. Website jarang, bisa dibilang jarang, dia tunggal. Pasti dia mempunyai hyperlink. Dia saling berkaitan sama halaman lainnya. Yang ketiga, dapat diakses 24 jam, artinya selagi jaringan ada, bisa diakses. Selanjutnya bersifat global. Nah, ini juga tidak ada batasan untuk kita buka. Yang terakhir dapat bersifat statis maupun dinamis. Itu tergantung dari website. Boleh? Next. Nah, website di bidang farmasi dapat digunakan untuk apa? Siapa yang bisa jawab?
Untuk apa coba? Ya, apa website di bidang farmasi? Izin menjawab Bapak. Iya, ya Bu. Mungkin bisa mencari di bidang farmasi ya Pak. Mungkin bisa mencari tentang obat, kegunaan obat gitu. Efek samping Yes. obat. Hmm. Pokoknya mengenai tentang mulai dari kegunaan obat, efek samping, cara pakai, bahkan harga obat pun bisa dicari. Iya, oke, oke. Ya, benar. Di farmasi website sangat diperlukan karena di sini tidak memungkinkan maaf, memungkinkan teman-teman dari apoteker, farmasi itu bisa berkomunikasi langsung sama pasien yang membutuhkan obat terkait itu entah dosis, entah itu harga dan lain sebagainya. Next. Nah, ini. Next. Nah, berikut kesimpulan. Karena memang kita pertemuan pertama kita nggak panjang-panjang ya. Yang pertama, website digunakan hampir semua bidang. Hampir di semua, termasuk juga di farmasi. Yang kedua, mudah diakses 24 jam, fleksibel, dan profesional. Tiga, dengan CMS, website bisa dibuat oleh siapa saja. Artinya di sini eh, tidak hanya yang basic IT saja yang bisa membuat website. Artinya dari bidang lain juga mampu. Seperti itu. Next. Berikut referensi. Next. Nah, mungkin itu saja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Boleh? Bapak izin bertanya terkait untuk praktikum bagaimana ya Pak? Kalau praktikum kita di minggu depan. Jadi besok belum mulai ya Pak? Belum, untuk praktikum belum. Di minggu depan. Jadi itu tetap praktikum offline ya Pak? Enggak. Tetap online, nanti kita sama-sama. Gitu. Teman-teman sini ada yang kendala laptop nggak? Sebenarnya laptop mungkin masih bisa diusahakan Pak, cuman sinyal Pak yang biasanya. Oke, nggak apa-apa nanti ya memang ada kendala, tidak apa-apa menyesuaikan. Karena kan kondisi juga ada yang jauh, ada yang lagi kerja. Nah, nanti menyesuaikan saja. Terima kasih Pak pengertiannya Pak. Karena Iya, kalau mau sama. datang kayaknya nggak mungkin Pak. Iya. Oke, oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Untuk absensinya bagaimana ya Pak yang praktikum? Absensi di komtingnya Pak? Tetap sama seperti ini. Oh, kita besok berarti tetap Zoom Pak untuk absen Tetap itu. Oh, untuk absen, gitu. Nanti ya. saya entah metodenya kita masuk bentar, sama boleh nanti ambil foto, atau yang ambil foto awal sama akhir langsung dua. Nah, nanti saya bagiin ini uh, slide. Nah, nanti teman-teman pelajari dan nanti ada soal saya arahkan untuk seperti itu. Bagaimana? Sepakat nggak seperti itu? Atau mau memang saya pandu secara langsung nggak apa-apa juga? Untuk soalnya itu bagaimana ya Pak? Apakah Google Form atau bagaimana Pak? Nanti soal nanti kan saya buatkan misalkan contoh kita mendaftar di WordPress. Nah, nanti slide-nya saya jelasin di atas. Nanti ada beberapa soal yang saya minta ke teman-teman. Nanti teman-teman ngirim. Kan otomatis yang pertama itu teman-teman sudah mendaftar di Google, di WordPress. Nanti teman-teman kirim link ke saya. Nanti bertahap kita progresnya kita sama-sama pantau. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau nanti nggak bisa bertanya ya Pak. Boleh, aman, Bu. Aman. Mungkin dari ibu-ibu mungkin ada kendala di SIA, Sepada juga boleh. Kebetulan saya juga ini programmer di Unaja. Seperti itu. Oke Pak.
Mungkin untuk counting bisa dibantu screenshot untuk jam selesai. Misalnya ada tugas-tugas gitu, nggak deadline 1 jam 2 jam kan Pak? Enggak, Bo. Aman, Bo. Masalahnya kan kerja Pak. Ya, aman. Nanti bisa menyesuaikan, Bu. Berarti sama Bapak aman kan? Aman, Bu. Aman-aman, Bu. Aman-aman. Sudah, counting? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada yang salah, kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya,